Yang pertama ada sejarah hadis prakodifikasi. Dalam sejarah hadis prakodifikasi ini ada beberapa periode di dalamnya. Yang pertama, periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut juga Asri al-Wahyi wa at-Takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, af'al dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Pada saat itu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat perhatian para sahabat. Apapun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, merupakan referensi atau sumber yang menjadi pedoman dalam kehidupan sahabat. Berikut saya akan menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan hadis pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu ada cara Rasulullah menyampaikan hadis. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Muslim khususnya. Secara otomatis ucapan dan perilaku beliau selalu direkam dan dijadikan uswah atau suri tauladan bagi para sahabat dalam urusan agama dan dunia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan hadis kepada sahabat dengan berdakwah secara langsung melalui khutbah misalnya. Nanti kemudian para sahabat yang tidak bisa hadir pada majelis itu akan disampaikan oleh sahabat yang lainnya yang hadir pada majelis itu. Dengan cara seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah itu secara langsung dan ada pula yang menerimanya secara tidak langsung. Yang kedua, keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW itu dengan bertanya. Mereka bertanya tentang problematika yang dihadapi oleh mereka seperti masalah hukum syarak dan teologi. Nah, untuk menguasai hadis, para sahabat menguasai hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui hafalan, tidak melalui tulisan. Karena tulisan difokuskan untuk mengumpulkan Al-Quran, dan dikhawatirkan apabila hadis ditulis maka timbul kesamaran dengan Al-Quran. Yang ketiga, adanya larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, pada masa Rasulullah SAW sedikit sekali sahabat yang bisa menulis, atau ada juga yang bisa menulis tetapi kemampuannya masih terbatas, sehingga yang menjadi andalan mereka pada saat itu dalam menerima hadis dari Rasulullah adalah dengan menghafal. Menurut Abdul An-Nasr, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat dengan kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua itu, pada saat itu Rasulullah ingin terfokus kepada Al-Quran, sehingga beliau takut apabila hadis ditulis itu akan bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga menghilangkan kemurnian dari Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, aktivitas menulis hadis. Bahwasanya sebagian sahabat telah menulis hadis pada masa Rasulullah SAW.
ada yang mendapatkan izin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kebanyakan dari mereka yang senang dan kompeten menulis hadis menjelang akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua untuk periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut asri at-tasabut wa al-iklal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman dalam hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tampuk pemerintahan Islam pada masa itu dipegang atau diturunkan kepada para sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quranul Karim. Mereka tidak menyalahi sunnah jika sunnah itu mereka yakin sebagai kebenarannya. Para sahabat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW karena mereka khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Mereka lebih memilih bersikap sedang dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih bersikap sedikit dalam meriwayatkan hadis. Maka periode ini disebut dengan periode masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Nah, itu untuk periode Khulafaur Rasyidin. Lalu saya akan melanjutkan kepada periode para tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa tabi'in ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada periode ini juga hadis disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Dan juga pada masa ini juga hadis mengalami pemalsuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Selanjutnya, dalam masa perkembangan hadis, sejarah perkembangan hadis, ada masa pengumpulan atau kodifikasi hadis. Masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis atau pembukuan hadis. Nah, gagasan ini digagas oleh seorang penguasa terkenal yang berasal dari dinasti Umayyah, yaitu khalifah ke-8 yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan para ulama serta para pejabat negara yang dianggap mampu melaksanakan tugas besar tersebut. Nah, alasan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis tersebut adalah beliau tidak ingin hadis lenyap dari kehidupan masyarakat bersamaan dengan meninggalnya para penghafal hadis. Itu merupakan alasan yang utama dari gagasan beliau untuk membukukan hadis. Lalu untuk alasan yang kedua, itu
adalah kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis palsu. Masa selanjutnya adalah masa pentashihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada masa ini, ulama hadis mulai melakukan pemilahan dan penyaringan ketat terhadap hadis-hadis yang tersebar di kalangan umat Islam. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam telah berdampak buruk terhadap perkembangan hadis. Banyak hadis palsu bertebaran akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belahkan umat Islam. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolak. Lalu apa kegunaan dari ilmu mustalah hadis? Berikut saya akan paparkan kegunaan dari ilmu mustalah hadis. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas hadis. Jadi, apabila kita mempelajari ilmu mustalah hadis, kita bisa mengetahui kualitas suatu hadis. Apakah hadis itu hadis sahih, hadis hasan maupun hadis dhaif. Lalu manfaat yang kedua yaitu kita bisa mengetahui kualitas sanad dan matan suatu hadis. Dan manfaat yang ketiga yaitu kita bisa mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Para ulama ahli hadis telah merumuskan macam-macam hadis yang dilihat dari segi yang berkaitan dengan hadis, baik kualitas matan, kualitas sanad, jenis-jenis riwayatnya. Manfaat yang keempat yaitu mengetahui keadaan para rawi hadis. Dengan mempelajari ilmu mustalah hadis, maka kita bisa mengetahui keadaan para rawi, apakah perawinya seorang yang dhabit, adil ataupun tidak keduanya. Lalu manfaat yang terakhir, menjaga kemurnian kalimat hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Yang pertama ada definisi hadis, sunnah, khabar dan atsar. Hadis secara bahasa berarti jadid atau artinya sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, definisi hadis ada dua pendapat. Yang pendapat pertama itu menurut ahli hadis. Yang kedua menurut usul hadis. Menurut ahli hadis, hadis merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau dan segala keadaan beliau. Sedangkan menurut ahli usul hadis, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan segala takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dengan syarak. Sedangkan definisi sunnah secara bahasa berarti jalan yang diikuti, baik itu terpuji atau tidak. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, perilaku perjalanan hidup, baik terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya definisi khabar. Khabar menurut bahasa artinya
warta atau berita. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, khabar adalah berita yang baik yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya, definisi tentang atsar. Atsar secara bahasa berarti sisa dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Berikutnya ada yang kedua, yaitu struktur pembentuk hadis. Yang pertama ada sanad. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Juga bisa disebut sanad merupakan jalan bagi para perawi hadis untuk sampai kepada matan hadis. Kemudian dari kata sanad muncullah kata isnad, musnid dan musnad. At-Tibi mengatakan bahwa sanad dan isnad berdekatan maknanya karena para penghafal hadis dalam mensahihkan dan mendoifkan berpegang pada sanad itu. Ibnu Jamaah mengatakan bahwa para muhaddis memakai kalimat isnad dan sanad dalam satu pengertian. Sedangkan musnid adalah orang yang menerangkan hadis dengan sanadnya. Lalu musnad secara bahasa yaitu sesuatu yang kita sandarkan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian, yakni yang pertama, nama bagi hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan menerangkan sanadnya yang bersambung walaupun pada dohirnya. Yang kedua, nama bagi kitab yang mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabi. Nah, struktur yang selanjutnya ada matan. Yang kedua ada matan. Matan menurut bahasa berarti tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh At-Tibi, matan adalah lafaz hadis yang dengan lafaz itu terbentuk makna. Jadi pada dasarnya matan itu ialah berupa isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan Nabi, perkataan seseorang sahabat tentang Nabi. Posisi matan dalam sebuah hadis amatlah penting, karena dari matan hadis tersebutlah adanya berita dari Nabi atau berita dari sahabat Nabi, sahabat tentang Nabi, baik itu tentang syariat ataupun yang lainnya. Dan struktur selanjutnya ada perawi. Perawi secara bahasa diartikan mengeluarkan atau menarik. Sedangkan secara istilah, perawi ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang. Selanjutnya ada materi tentang urgensi hadis dalam studi Islam. Nah, hadis merupakan bagian terpenting dalam pendidikan agama Islam. Jelas karena pendidikan didasarkan pada sandaran hukum dan pedoman yang melangkah dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Jelas hadis adalah salah satu urgensi atau bisa juga disebut sebagai pedoman kita dalam bermasyarakat
berkehidupan secara manusiawi. Untuk apa? Bertujuan untuk supaya terbentuknya kehidupan yang madani. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Secara terminologis, ilmu riwayah berarti ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis. Dengan kata lain, ilmu tentang cara penyampaian informasi-informasi kenabian secara teliti dan cermat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in juga masuk dalam ranah ilmu ini. Produk ilmu ini adalah berupa kitab-kitab hadis. Nah, sementara itu, ilmu dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Lebih dari itu, ilmu dirayah juga luas karena menyangkut redaksi matan dan makna serta cara pemahamannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Yang pertama, menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Serta yang kedua, ilmu hadis riwayah merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, manfaat kita dalam mempelajari ilmu hadis dirayah. Ketika umat Islam meyakini bahawa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran, maka kajian terhadap ilmu hadis menjadi sangat penting. Nah, manfaat kita dalam mempelajari ilmu hadis dirayah ini, yang pertama, dengan mengkaji ilmu hadis kita dapat menyeleki hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Serta dengan mempelajari ilmu hadis kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu', makbul, mardud, ma'mul bih dan ghairu ma'mul bih. Kemudian dalam kaidah periwayatannya, Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis tidak menggunakan satu cara saja, namun beliau menyampaikan dalam berbagai macam, sesuai dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari perkataan atau sabda, perbuatan, takrir, hal ikhwal atau keadaan Nabi, serta situasi dan kondisi yang ada. Contoh, hadis dalam bentuk perkataan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis secara lisan kepada para sahabat melalui majlis ilmu atau pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. Nah, materi selanjutnya ada dalil-dalil kehujjahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada dalil kehujjahan hadis. Secara etimologi, dalil berarti petunjuk atau sesuatu yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, itu secara etimologi. Secara terminologi, dalil berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Hujjah dapat diartikan sebagai alasan, tanda dan bukti. Berikut adalah dalil-dalil kehujjahan hadis. Yang pertama ada dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang daripada Rasulullah SAW. Contoh dalil Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai hadis
yaitu dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Lalu dalil yang kedua ada dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya." Hadis riwayat Malik. Dalil yang ketiga yaitu ijma' para sahabat. Mengenai ijma' para sahabat, ada peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Lalu dalil selanjutnya yaitu ijtihad, yaitu sesuai dengan petunjuk akal. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Ada takrir, takyid, tafsir, takhsis dan tasri'. Yang pertama ada takrir. Bayan takrir atau yang disebut dengan bayan at-ta'kid berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam Al-Quran. Contoh dari bayan takrir adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang mematuhi kedua orang tua, yang artinya keridaan Rabb ada pada keridaan orang tua dan kemurkaan Rabb ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua ada takyid. Takyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan dan syarat tertentu. Contoh dari takyid adalah ketika ada orang mencuri dan telah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang pencurian, yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Dalam ayat tersebut belum jelas maknanya batasan tangan yang dimaksud. Demikian juga kata memotong yang belum jelas pengertiannya, sebab bisa berarti memutuskan dan juga bisa berarti melukai. Terkait dengan hal itu terdapat hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. "Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, tangan pencuri dipotong jika curian senilai 1/4 dinar." Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya ada bayan tafsil. Yang dimaksud dengan bayan tafsil adalah hadis berfungsi untuk menjelaskan secara rinci
terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Ada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Contohnya solat, puasa, zakat, jual beli, nikah dan kisos. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Beberapa orang mungkin yang tidak tahu tata cara solat dan zakat yang benar. Maka ayat ini dirinci lagi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada takhsis. Takhsis berarti mengkhususkan keumuman ayat Al-Quran. Contohnya tentang pembagian harta warisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidaklah orang Muslim mewarisi dari orang kafir, begitu juga kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengkhususkan keumuman ayat, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya ada tasyri'. Tasyri' adalah fungsi hadis yang menunjukkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Tasyri' adalah hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik itu qauli, fi'li ataupun takrir, yang berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya adalah adab setelah bangun tidur. Beberapa adab bangun tidur menurut hadis adalah, yang pertama, membaca doa setelah bangun tidur. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, ia mengatakan, jika beliau Rasulullah SAW bangun, beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang menghidupkanku dan mematikanku, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah SAW yang termasuk tasyri' ini wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Materi selanjutnya ada syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi yang membahas, yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul, dan yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau ada. Yang pertama ada syarat penerimaan hadis atau tahammul. Tahammul dalam bahasa artinya menerima. Maka tahammul hadis adalah merupakan kegiatan menerima riwayat hadis. Syarat-syarat bagi seseorang yang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain adalah, yang pertama, penerima harus dobit, memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid. Lalu yang kedua, berakal sempurna. Dan yang ketiga itu tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan baik yang buruk, antara baik dan buruk maksudnya.
Berikutnya ada syarat dalam penyampaian hadis. Ada al-hadis menurut bahasa berarti menyampaikan sesuatu dan menunaikannya. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan sebuah hadis setelah mengembannya. Jadi ada al-hadis adalah meriwayatkan hadis dan menyampaikannya, dan wajib dalam hal ini terpenuhinya kelayakan seseorang untuk mendengar hadis, menerimanya dan membawanya. Syarat-syarat dalam penyampaian hadis. Yang pertama, al-adalah, yaitu perilaku yang membawa pemiliknya untuk bertakwa. Sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis. Maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Yang kedua ada Islam. Selain dari orang Islam tidak bisa untuk menyampaikan hadis. Yang ketiga, baligh. Tidak diterima riwayat seseorang yang belum sampai ke usia taklif atau usia di mana seseorang dikenai kewajiban syariat. Yang keempat ada tamyiz, yaitu seorang perawi memahami apa yang dia dengar dan dia menangkap dan menguasainya. Lalu yang kelima ad-dabit, yaitu hafal dan terjaganya hadis dalam tulisannya sejak mendapatkan hadis atau tahammul hingga waktu menyampaikan ada. Selanjutnya ada tahammul wal ada dan sighotnya. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jadi jika digabungkan dengan kata al-hadis, maka tahammul hadis merupakan kegiatan menerima riwayat hadis, sedangkan ada'ul hadis merupakan kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Dengan demikian tahammul wal ada al hadis adalah satu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap. Adapun sighat tahammul wal ada al hadis, ada 8 sighat, yaitu yang pertama al-sima. Al-sima artinya mendengar. Jadi penerimaan hadis yang satu ini sesuai artinya, yaitu mendengar sendiri hadis tersebut dari seorang guru hadis. Sedangkan untuk kodenya, yaitu salah satunya dimulai dengan kata-kata aku telah mendengar atau aku telah menceritakan olehnya dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-ijazah, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Adapun kodenya salah satunya seperti berikut. Saya mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku. Lafaz yang dipakai dalam menyampaikan riwayat yang diterima dengan jalur ijazah adalah ajaza li fulan. Artinya beliau telah memberikan ijazah kepada si fulan. Lalu hadatsana ijazatan, akhbarana ijazatan, dan anba'ana ijazatan, yang artinya beliau telah memberitahukan kepada kami secara ijazah. Lalu selanjutnya ada al-qiraah, yakni seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dari hafalan maupun tulisan yang ada padanya, atau orang lain membacakan hadis kepada syekh sedangkan si rawi mendengarkannya.
Adapun salah satu kodenya seperti ini. Aku membacakan hadis di depan si fulan. Lalu selanjutnya ada al-munawalah. Maksudnya adalah seorang guru memberikan manuskripnya kepada seorang disertai ijazah atau memberikan manuskrip terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Kode-kodenya seperti berikut ini. Seorang guru hadis telah memberikan manuskrip hadis kepadaku. Lalu seorang guru hadis telah memberikan manuskrip hadis kepadaku dengan ijazah. Itu kalau disertai dengan ijazah. Lalu al-munawalah terbagi menjadi dua macam, yaitu al-munawalah yang disertai dengan ijazah. Ini tingkatannya merupakan tingkatan yang paling tinggi. Lalu yang kedua, al-munawalah yang tidak diiringi ijazah. Kode-kodenya seperti yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi. Selanjutnya ada al-i'lam, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkan dia diterima dari seseorang. Sebagian besar ulama mengatakan sirhat ini sah, walaupun ada juga yang tidak mensahkan sirhat ini. Adapun kodenya seperti ini. Guru hadis telah memberikan riwayat hadis. Selanjutnya ada al-kitabah. Al-kitabah maksudnya adalah seorang muhaddis menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitakan kepada orang tertentu, baik ia menulis sendiri ataupun dituliskan oleh orang lain atas permintaannya. Adapun salah satu kodenya seperti ini. Seseorang guru hadis telah menulis sebuah hadis kepadaku. Al-kitabah juga ada dua macam, yaitu kitabah yang disertai dengan ijazah. Perkataannya seperti ini. Aku ijazahkan kepadamu apa yang aku tulis untukmu, atau yang semisal dengannya. Lalu yang kedua ada al-kitabah yang tidak disertai dengan ijazah. Lalu selanjutnya ada al-wasiyah, yaitu mewasiati. Yaitu seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini, perawi mengatakan, si fulan telah mewasiatkan kepadaku sebuah kitab, atau si fulan telah bercerita kepadaku dengan sebuah wasiat. Selanjutnya ada al-wijadah, artinya mendapat, yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedang hadis-hadisnya tidak pernah didengarkannya ataupun ditulis oleh si perawi. Dalam menyampaikan hadis atau kitab yang didapati dengan jalan wijadah ini, si perawi berkata, aku mendapat buku ini dengan tulisan si fulan, atau aku telah membaca buku ini dengan tulisan si fulan. Kemudian menyebutkan sanad dan matanya. Demikianlah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya meminta maaf apabila dalam penyampaian ada terdapat kesalahan. Saya memohon maaf. Untuk itu saya tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.